Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore para sahabat-sahabat sekalian, para pecinta ikan gabus, para pembudidaya ikan gabus, baik pembenihan maupun pembesaran. Salam bertemu lagi bersama saya Iwan ya di channel YouTube Dunia Gabus Lampung. Nah ini kolam-kolam saya yang nggak banyak, tapi insya Allah saya manfaatkan sedemikian rupa ya, untuk membudidaya ikan gabus. Alhamdulillah menurut kalian, bertemu lagi bersama saya Iwan ya. Sudah lama saya nggak bikin vlog video tentang ikan gabus. Kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu saya sakit ya, sakit. Dari sekarang sebenarnya belum seberapa fit total, tapi alhamdulillah sudah sehat. Nah para teman-teman sekalian, pada video ini saya akan sedikit berbagi tentang cara membuat indukan ikan gabus ya, cara membuat indukan ikan gabus. Nah, jadi apakah itu yang bagus indukan dari alam atau indukan kita buat sendiri, seperti apa caranya, kemudian ukurannya seberapa, nanti coba saya bagi sedikit informasi ya. Ini cuman berdasarkan pengalaman saya. Nah jadi nanti kita bedakan menjadi dua untuk indukan ya, indukan gabus dari alam dan indukan gabus dari buatan sendiri ya, maksudnya dari anaknya dibesarkan kemudian menjadi indukan. Sejauh ini saya pernah mencoba dua, tapi yang paling banyak adalah indukan yang langsung dari alam. Jadi kalau dari alam itu sudah besar, sudah 1 kilogram ukurannya. Jadi di karantina, dibentuk, akhirnya dia dipasangkan, akhirnya dia mau bertelur. Itu lebih cepat karena kita sudah langsung punya induknya. Tapi kendalanya adalah kalau dari alam itu, pertama yang untuk mencari 1 kilogram satu ekor agak mulai jarang di Lampung. Kemudian ketika sudah ada, kalau emang nggak dari alam sepasang itu akan berantem, tidak bisa disatukan, susah disatukan. Hanya beberapa ekor yang bisa. Saya sudah mencoba puluhan ekor yang jadi cuma berapa, di bawah 10 pasang ya. Nah, sekitar pernah saya budidaya mendapatkan itu 33 ekor. Saya bentuk, saya karantina, saya olah untuk indukan, akhirnya jadi yang positif 3 pasang cuma, yang mau bertelur 3 pasang. 4 saja susah, 4 butuh pasangan yang lain. Nah hari ini saya akan memberikan dua. Pertama yang menggunakan dari alam, dan kemudian dari ikan saya sendiri. Saya juga pernah membudidaya, menetaskan dari indukan yang memang dari anakan. Jadi dari anakan dibesarkan bagus jadi indukan, tapi nggak besar waktu itu, cuma sekitar 2 on bobotnya. Nah, setelah itu mati. Jadi dari alam bisa, dari anakan dibesarkan juga bisa. Untuk lebih cepat itu yang langsung dari alam, maksudnya langsung cepat nelur maksudnya. Kalau dari bentukan itu agak lama. Nah ini saya ada dua. Pertama yang dari alam, kemudian yang kedua nanti akan kita membuat yang dari indukan dari versi kita sendiri ya. Nah ini yang dari alam dulu ya. Nah yang dari alam itu kita ambil gabus indukan dari alam 1 kilogram, kemudian dikarantina ya. Setelah dikarantina kemudian dipasangkan. Itu saja sebenarnya. Cara mengkarantina adalah siapkan kolam satu kotak mungkin seperti ini ya, seperti ini, seperti itu, satu-satu, atau belas pasang sekalian. Kalau sepasang sekalian biasanya dia berantem dulu. Ini satu-satu, ini contohnya nih. Ini ada satu dari alam. Ini cara awal pertama mengkarantina. Ini saya kasih obat ya. Ini saya keringkan dulu. Akan saya tunjukkan cara mengkarantina seperti ini. Kemudian
saya juga hari ini akan membuat indukan dari saya, maksudnya indukan yang memang bukan dari alam, jadi anakan. Untuk kriteria kalau kita mau membuat indukan yang dari sambil menunggu yang dari alam itu ya. Nah, untuk yang dari kita itu kita pertama harus memang memijah gabus, menelurkan. Nah kemudian anak yang paling besar, jadi ikan gabus itu sama kayak lele ya, ada nanti bongsoran. Bongsoran itu adalah yang dia besar sendiri, seangkatan tuh ada yang besar sendiri. Nah itu kita sisihkan. Jadi dalam satu angkatan, misalnya nih satu indukan itu ada 5.000 ekor satu kali menetas ya. Kemudian dalam 5.000 itu ada sekitar 100 atau 200 ikan yang besarnya lebih dulu, yang super. Nah itu diambil dulu, diambil, itu yang akan kita jadikan. Jadi memang indukannya harus super, anakan yang memang bagus. Nah ini ada contohnya di sini. Akan saya ambil dulu. Harus ditutup, kalau tidak nanti dia akan loncat. Nah ini pun akan saya kosongkan ya, akan saya ambil airnya, akan saya ambil. Nah di dalam kolam ini itu ada ikan gabus super, yang mana dia paling besar seangkatannya. Ini nanti akan saya jadikan indukan dengan cara ikan ini akan saya masukkan di kolam lele, anakan. Tujuannya adalah biar dia memakan anakan lele itu ya, biar dia lebih cepat besar. Memang kalau untuk membuat indukan sendiri itu harus pakan daging dari kecil. Ini belum daging, ini masih sentrat. Ini akan saya ambil, nanti akan saya masukkan ke dalam kolam lele ya, agar dia memakan anakan lele biar dia tumbuhnya besar. Jadi bukan anak lelenya saya masukkan sini, tapi ikan gabus ini akan saya masukkan ke dalam kolam lele. Tuh, sambil nunggu kita keringkan ya. Nah ini sampel indukan yang dari alam. Jadi saya dapatnya sudah besar seperti ini. Ini sedang saya karantina. Saya karantina itu adalah saya jinakkan, ditaruh di kolam seperti ini ya, ukuran ini setengah meter kali mungkin 80 cm ya. Nah ini dikarantina agar dia jinak dulu, tidak stres, tidak loncat-loncat. Karena kalau dari alam biasanya loncat-loncat, stres, harus karantina. Nah setelah dikarantina seperti ini, nanti kita carikan pasangan ya, atau boleh mengkarantinanya langsung 2 sepasang, jantan betina. Tapi biasanya berantem kalau nggak cocok, jadi harus hati-hati. Nah ini saya contoh, ini yang alam, saya karantina dulu ya. Setelah nanti lama sudah mau makan ikan, baru kita jodohkan. Nah sejauh ini saya teknik seperti ini banyak ya, saya ada 5-6 ekor ya, seperti itu. Sorry ya, sekitar 5 lah, sekitar 5 ekor. Ini versi yang alam. Jadi cara mengkarantina seperti ini, dia tidak ditaruh di kolam itu sendiri, dijinakkan. Setelah itu nanti 1 minggu dipuasakan. Habis itu setelah 1 minggu dikasih makan ikan lele kecil seperti ini. Udah lele kecil ya, untuk pakannya. Setelah dia mau makan, nanti baru dipasangkan. Kalau memang dia ketemu jodohnya, dia mau. Kalau tidak, dia biasanya tarung. Nah yang susah kalau dari alam, kalau sendiri-sendiri seperti ini, dia tarung biasanya. Jarang yang menemukan yang pas, tapi kadang ada. Itu susahnya kalau dari alam. Tapi sejauh ini ikan gabus saya itu dari alam semua. Pernah yang anakan saya besarkan, sayangnya nggak bertahan lama, mati ya. Setelah bertelur mati, mungkin terlalu dini ya bertelurnya. Nah yang ini yang dari anak dari saya besarin sendiri. Nanti saya keringkan, lagi saya keringkan ini.
nanti ini langsung dikasih masukkan ke dalam kolam lele biar dia langsung makan anakan lele ya, seperti itu. Nah teman-teman, nah ini adalah indukan gabus yang dari alam ya. Ini saya taruh sini untuk sampel saja. Ini bobot 1 kg, hampir 1 kg 1 on ya, itu dari alam yang tadi. Nah ini adalah anakan-anakan ikan gabus yang kecil ini, itu yang saya pijah. Jadi ini anakan dari hasil budidaya, tapi ini adalah yang super. Jadi dalam ikan gabus budidaya itu biasanya ada yang bongsoran, yang paling besar. Nah yang paling besar itu nanti bisa dijadikan indukan karena memang dia paling super, dia paling besar. Dalam satu angkatan ikan gabus biasanya ada yang saya bilang tadi, ada yang paling besar atau bongsorannya. Nah bongsoran itulah yang memang paling bagus untuk dijadikan indukan nantinya. Nah di umur segini, ini sekitar 3 bulan dari telur ya, karena dia memang bongsor jadi cepat besar. Ini akan saya masukkan ke kolam lele benih, masih ada satu, agar dia nanti makan anakan ikan lele. Berarti harus punya lele dong. Iya, jadi untuk budidaya ikan gabus itu tidak bisa sendiri, paling enggak pasangannya dia bisa budidaya nila untuk anakan indukan, atau juga nanti lele untuk pakanan indukan juga. Nah ini yang dari alam ya, yang pakai karantina tadi ya. Sedangkan yang kecil-kecil ini itu adalah anakannya yang supernya, yang sudah bongsor-bongsor, yang besarnya paling dulu. Sama seperti lele ya, ikan gabus itu ada yang bongsor nantinya dalam satu angkatan. Jadi untuk mempersiapkan indukan, membuatnya adalah pastikan ini adalah anakan yang paling super, yang bongsoran. Dan mulai segini harus mulai dikasih makan daging atau ikan-ikan kecil. Nah ini saya ambil ikannya, akan saya masukkan ke kolam lele ya. Yang indukan ini akan saya masukkan di kolam satu saja sini, tempatnya di situ memang. Ini akan saya taruh di kolam lele pembenihan agar dia mau makan lele, biar dia bagus nanti cepat besar ya. Oke, kita masukkan ke kolam lele ya. Oke, sebentar saya sambil ngisi ini dulu. Nah ini tempat karantinanya, nanti saya kasih pasangannya ini. Nah beginilah cara menyiapkan indukan atau mencetak indukan untuk ikan gabus yang budidaya ya. Kalau yang dari alam tadi sudah saya jelaskan pakai karantina. Nah teman-teman, ini adalah kolam lele pembibitan ya. Ini nanti ikan gabus yang super ini, anakan ini akan saya masukkan ke situ biar dia memakan lele-lele ini. Wah, berarti harus korban banyak dong. Iya, maka dari itu kita untuk budidaya ikan gabus
itu jangan pelit untuk memberi makan indukannya dengan daging, karena itulah sumber protein yang paling bagus untuk indukan agar dia mau bertelur. Nah, jadi kita harus bisa memijah lele juga. Ini saya tidak beli benihnya. Saya punya indukan lele satu paha sekitar 4 kg, ada 6 itu. Bulunya saya besarkan. Nah, setelah waktunya mijah, ketika kita butuh kita memijah. Nah, ini jadi memijah 2 kolam ini. Ini sama itu lele hasil punya sendiri. Tuh, membesarkan sendiri, memijahkan sendiri. Jadi kita tidak telat ya. Tidak telat pakan. Ya. Jadi ini ya, seperti ini tahapan dasar untuk mencetak indukan yang dari budidaya. Pertama kita harus bisa membudidaya dulu indukan. Terus ketika bertelur, menetas, anakan yang paling super itu kita ambil. Dalam satu angkatan, mungkin ada 5.000 ekor itu, biasanya ada 100 atau 100, 200 ikan yang bagus. Nah, itulah yang kita ambil untuk dijadikan calon indukan. Nah, ini super ini. Nah, ini akan saya masukkan ke sini agar dia makan ikan lele kecil itu. Tapi tidak semua ya. Saya akan hitung, akan saya pilih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kita ambil 21 ya, 21 calon indukan. Jadi kita tidak boleh pelit kalau kita mau menciptakan indukan yang super ya, tidak boleh pelit. Ini adalah lele-lele yang akan kita jadikan pakan ya, sedikit berkorban memang. Kenapa? Karena memang agar gabus-gabus itu makannya daging dan cepat besar. Jadi itu tahapannya ya teman-teman. Kalau ingin membuat indukan dari alam, saya ulangi, harus dikarantina, memang udah besar sekalian. Nah, dan prosesnya kadang tidak mudah karena dalam penjodohan kadang berantem. Kalau kita mau membuat sendiri, pastikan bibitnya itu super, gunakan yang bongsor, kemudian pakannya harus benar-benar jojong ya. Nih, jojong ini lele semua dalamnya itu. Jadi kita harus punya indukan lele untuk membesarkan gabus indukan juga ini ya, seperti ini.
Jadi itu caranya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, cara membentuk indukan baik dari alam maupun dari budidaya. Kalau dari budidaya seperti ini, kita harus memberi pakan yang cocok dan memastikan punya bibitan yang super. Kalau yang dari alam, kita ambil dari alam langsung, kita karantina seminggu, gak dikasih makan sendiri-sendiri. Setelah dia mau makan, harus kemudian ditaruh di kolam seperti ini, dijodohkan ya, kemudian dikasih enceng gondok. Nanti dia kalau berjodoh akan bertelur. Itu dari alam. Nah, membentuknya seperti itu. Kalau dari budidaya seperti ini, tidak pelit pakan dan pastikan dia super indukannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Terima kasih yang telah mengikuti video-video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.